Face di game pertama match ketiga antara Ulf Herdnar versus GK Esports. Yap, let's go. Untuk draftnya Fanny sih yang seharusnya selalu di-ban ya sekarang. Di-ban bener, Fanny-nya di-ban, Chusin juga di-ban. Hilda, Matilda, Yves di-ban ternyata oleh GK. Mereka tidak akan menggunakan Matilda nih karena cukup mahal memang untuk potensi dari pengambilan Matilda sebagai first pick. Yeah. Dan takutnya kalau dilepaskan Matilda plus siapapun bisa menjadi kartu as untuk tim lawan di second pick. Dan benar second pick buat Ulf Herdnar nih. Itu yang tadi aku bahas, maksudnya mereka punya lebih banyak potensi untuk menunjukkan keagresifan mereka dengan pick-pick yang gak terduga di second pick phase-nya. Tapi kali ini ada Poveus yang diantisipasi oleh Ulf Herdnar dan Hylos first pick untuk GK. Ini cukup menarik nih ya, dengan gak ada Matilda sebenarnya masih ada jawaban lain apabila membutuhkan support-support juga. Tapi gak jarang kita lihat adanya Hylos yang dikombinasikan dengan hero nabrak juga nih Om. Jadi ada dua hero tabrak yang bisa digunakan oleh GK. Ya karena memang lagi marak banget sih buat hero tabrak seperti itu ya. Kemampuan dari Glorious Pathway untuk bisa lebih membuat sustain juga dan memancing lawan untuk menggunakan battle spell mereka, flicker atau skill dash mereka juga. Tapi mungkin ada satu jawaban nih karena Chow yang langsung diambil. Wow. Cukup pagi sebenarnya untuk pengambilan dari Chow dan ya Chow flex ya. Cukup flex. Bener, bisa dimainkan kemana-mana. Dan bersama dengan Gatot Kaca juga. Jadi kemungkinannya ada Chow-nya di roamer sih. Atau Gatot roamer ya, sama-sama flex juga dua-duanya. Betul, itulah ya. Mereka masih mempersiapkan juga untuk draft yang nggak terduga mungkin ke arah GK Esports nih. Tapi kali ini jawabannya langsung terlihat karena Bruno lagi-lagi menjadi pilihan termahal untuk GK Esports dan somehow hari ini harinya Bruno sih Om. Kayaknya semua match ada Bruno ya. Kayak kita jarang melihat Bruno ini. Bruno kalau memang ada tim yang nggak suka lawan Bruno atau ada tim yang pengen pakai assassin, kayak Bruno harus juga. Kayaknya wajib sih. Ya karena Bruno untuk hitnya ke assassin ya. Dalam banget 2 kali hit ini assassin udah pasti sekarat semuanya. Iya dan masalahnya cukup kompleks karena Bruno juga ketika berhadapan dengan hero-hero pick off, dia masih bisa bawa Purify gitu. Yep. Dan gak memungkinkan juga untuk dia malah dapetin momentum balik dengan flying tackle-nya. Tapi ya Suyo masuk ke pilihan ketiga dari GK. Dan ini masih terbuka untuk Alpha kalau misalnya mau untuk mengambil hero true damage yang cukup kuat juga di area jungle nih Om. Ya, Alpha sih yang paling memungkinkan ya. Tapi melihat kecenderungan untuk Ulf Herdnar juga ya tidak ada salahnya kalau mereka ada pilihan ke Joy. Oke. Yang biasa mereka pegang untuk bisa ngincar di posisi belakang. Dan Harit ternyata salah satu Leonin yang keluar ya. Bukan yang kuning tapi yang biru. Sama-sama Leonin tapi yang biru ya. Yang biru. Masalahnya dengan adanya Harit ini udah gak memungkinkan untuk magical damage assassin di jungle lagi. Karena ya terlalu banyak nantinya magical damage-nya gitu. Mereka masih butuh untuk hero-hero fisikal mungkin yang bisa dibawakan juga. Dan ini adalah PR untuk Coach Yako ya. Untuk bisa mengantisipasi jungle yang memiliki damage nih dari teman-teman Ulf Herdnar. Ya, tapi ngeliat ya ini ada Hylos nih ya. Mungkin ya, ini XP-nya dari Ulf Herdnar juga bisa ditunggu sampai dengan titik yang terakhir. Oke. Dimana Hylosnya dipancing buat main di XP lane, mereka bisa keluarin Cici. Wah, menarik nih ya. Cici buat megangin Gatot Kaca juga enak banget. Hero-hero fighter yang memang nggak bisa meng-cancel Yoyo Blitz-nya Cici ini bakal sangat merepotkan. Tapi somehow, kita lihat adanya Khalid yang di-ban oleh teman-teman dari Ulf Herdnar dijawab langsung dengan assassin damage yang tadi kita bahas. Yep. Ada Hayabusa di sana. Mungkin Alpha bisa jadi pilihan terakhir nanti untuk GK. Menghilangkan potensial hero yang punya damage juga, punya durability juga. Jadi lebih enak lagi buat teman-teman dari GK bermain gitu. Ya, mereka bisa kurang-kurangin sih untuk... Ya assassinnya Hayabusa memang kemarin waktu dipakai TNC juga tajam banget sih. Oke. Kayak wajar banget lah buat di ban ya. Dan juga assassin ini bisa langsung lompat ke belakang. Jadi bisa nge-trigger flying tackle atau nge-trigger purify nanti misalnya. Dan last ban dulu nih. Kalau ngelihat di ban-nya buat Khalid. Satu hero tebal lagi kah yang bakal di ban? Seperti siapa nih? EXP udah habis sebenarnya ya. Ini top 4-nya EXP yang sering kita lihat. Oh kayak Arlott. Wow menarik nih ya. Aku kira bakal masih menuju ke arah potensial hero di roam seperti Tigreal gitu yang akan mereka hilangkan. Ternyata kalah Arlott. Dan satu hero terakhir ternyata Nolan. Apakah mereka memang mengisyaratkan nih pakai Alpha aja nggak apa-apa. Kita bakal bisa counter balik nanti untuk di pick keempat atau kelima kita. Iya, kemungkinan seperti itu sih. Kemungkinan ya? Iya, kemungkinan seperti itu. Mereka bakal ngeliat juga apakah jungle-nya sekarang nih yang bakal dibuka atau EXP-nya dulu. Karena kalau mereka mau buka EXP terakhir ya otomatis jungler yang kebuka kan. Jungler sekarang pun kalau dibuka paling dekat siapa sih? Alpha, Bane misalnya. Ya, kedua hero itu ya yang sebenarnya bisa ngejawab juga untuk pemilihan Suyo dan Hylos dari GK. Tapi ini masih membutuhkan mid lane yang akan diambil terlebih dahulu sepertinya. Sehingga TNZ masih bebas pilihannya di akhir nanti untuk menjawab pilihan keempat dan kelima dari GK. Dan mid lane apa nih yang dibutuhkan? Apakah hero-hero seperti Aurora yang akan memberikan momentum
atau mau coba Vexana yang akan memberikan efek knock up juga dengan Eternal Guard-nya. Ternyata lebih menuju ke arah Aurora yang diambil. Mereka masih ingin menyimpan TNZ last pick-nya. Cukup fleksibel memang. Tapi ingat, mereka masih butuh physical damage, Om. Mereka belum punya hero yang memiliki physical damage yang cukup nih. Siapa nih? Lancelot kah? Atau Link. Atau Link benar sih. Salah satu hero favoritnya. Tapi Cecilion. Nah, ini baru dibahas, Om. Langsung keluar ya buat Cecilion. Tapi ini bahaya sih. Cecilion yang dibuka seperti ini, kalau memang ada Linknya, bisa jadi dia akan jadi inceran. Cuman, Link jelas powernya akan minus kalau langsung ditabrak dengan siapapun pilihan yang bakal diambil sekarang. Ini kalau main agresif, enak sih sebenarnya. Seperti Grok mungkin yang bisa diambil juga. Dan iya itu yang tadi aku bahas, Om. Sehingga kalau main Assassin, tabrak pasti. Ditabrak langsung dengan Grok dan juga Hylos yang kuat di segi roam dan juga XP lane-nya gitu. Sehingga ini kalau Assassin yang muncul seperti Link, ini bakal cukup sulit juga pastinya untuk early game phase dari TNZ ya. Tapi apa yang mereka persiapkan, apakah lagi-lagi bermain aman dengan alfanya nih? Teraman sebenarnya alpha nih. Tapi kalau mereka mau ya agak sedikit fancy ya, jelas Link. Masih ada potensi untuk bisa keluar. Atau kalau mau burst-nya sekalian nih all in buat magic damager juga ya udah Joy. Wah. Itu dua opsi yang bisa mereka dapatkan sekarang. Karena cukup beresiko kalau dengan menggunakan Assassin sekarang. Dan ternyata pilihan terakhir adalah Link tetap. Yang tadi kita bahas juga. Ini cukup menarik karena lagi-lagi ya. Dengan adanya Grok dan juga Hylos early game phase dari GK itu akan sangat agresif pastinya. Ke lini jungle dari Overnar. Dan apakah TNZ masih bisa nih untuk bebas mendapatkan farming pattern-nya terutama untuk di early game di 5 menit awal nih, Om? Ya sebenarnya kalau kita bicara soal di early-nya nih ya, karena cuma 3 yang bakal nabrak, seharusnya masih bisa ada perlawanan dari Overnar. Kayak mereka bisa main kiting juga, karena Cecilion jelas ini hanya akan mencari stack dan membantu temannya dengan Sanguine Claw. Kalau secara damager-nya sendiri nih, mereka hanya akan bergantung nanti dengan Bruno juga. Wah, jadi lagi-lagi nih ya, masih ada potensi untuk Overnar sebenarnya, terutama dari TNZ. Untuk bisa bermain lebih aman di fase early gamenya, mengingat bahwa Bruno dan juga bahwa Cecilion menandakan bahwa ada 3 orang saja yang bisa melakukan ambush ke jungle dari Overnar. So akan seperti apa keseruan di game pertama match ketiga kita? So here we go to the land of down, match antara Overnar versus GK Esports. Let's go. Dari match ketiga kita untuk game yang pertama, seberapa agresif nih dari GK itu sendiri. Karena mereka sudah membawakan draft seperti ini dan mereka tidak bisa membiarkan Link ini untuk tetap tentram dan damai terutama untuk di early game ya. Mungkin untuk first buff-nya is okay lah, masih bisa dapatkan dengan TNZ. Tapi untuk next buff-nya atau di buff yang kedua ini harusnya bisa dicegah nantinya. Pengambilan buff untuk TNZ itu sendiri. Dan Rosanya, itu udah low HP banget buat Rosa. Itu udah pressure yang begitu besar ya, karena lagi-lagi dengan Power of Nature membuat Shen jauh lebih aman sebenarnya untuk memberikan Pokemon damage. Dan jangan lupakan power dari Sanguine Claw Smile. Ini benar-benar membuat Rosa harus lebih berhati-hati ya. Karena gak jarang kita lihat Seno atau sang jungler dari GK Esports juga bermain agresif nih di arah mid lane-nya. Dan sekarang lihat gimana pressure demi pressure diberikan karena Rosa membuat Rosa dipaksa harus recall, Om. Ya, tapi aku cukup kaget sih ngeliat Carvin ini tidak membawakan Purify ya. Dia membawakan Flicker. Jadi alright, jadi harus tetap hati-hati sih. Positioning mungkin yang harus dilihat dengan Carvey sekarang, jangan sampai dia ditargetkan kena Gatot Kaca misal, atau mungkin kena dari Way of Dragon dari Alien itu sendiri. Karena ini XP lane buat Chow berarti, bukan buat Gatot Kaca. Dan ini dia untuk emblem set yang kelihatan, ada 2 emblem tank juga, 2 mage yang terlihat di tangan dari Overnar. Dan ya masih dengan Warcry dan juga emblem Assassin jelasnya untuk kedua jungler yang bakal bermain sekarang. Dan barusan ada flicker yang di-trigger dari Shen, Temple Soul Blade diaktifkan dan Seno terkena first blood dari Rosa. Dan sekarang lihat gimana Shen juga cukup low HP, membuat gangguan gak tercipta ke arah jungle dari Ulfhednar di menit awal ini, Om. Ya, karena mereka sebenarnya butuh sih untuk bisa menghentikan pergerakan TNZ biar gak terlalu jadi. Dan ini Assassin, dan juga udah dapetin first blood-nya. Berarti untuk efek snowball-nya atau untuk damage ini sudah mulai agak dipegang dengan Ulfhednar, terutama untuk starting di turtle yang bisa jadi nih akan dikontes oleh Ulfhednar juga, meskipun secara gold mereka tidak terlalu jauh berbeda. Dan ya sama berhadapan dengan Alien juga untuk di bottom lane, ini akan menjadi duel yang cukup panjang ya. Dan cukup lama pastinya, karena untuk setup belum ada yang mulai ternyata nih buat turtle yang pertama. Masalahnya kita lihat gimana keuntungan dipegang oleh Ulfhednar ya. Terutama untuk kali ini 2 buff bisa di-secure terlebih dahulu oleh TNZ. Sehingga tata pertama menurut aku Ulfhednar punya chance yang lebih besar
untuk bisa mengambil turtle yang pertama dibandingkan dengan GK Esports yang masih rotasinya cukup jauh nih dari keberadaan Senonya. Dia harus ke arah purple buff dulu dan di bawah sana kita lihat Alien juga berhasil fast clear karena minion membuat harusnya setup lebih matang dibawakan dari Ulfweetnar. Iya, dan sebenarnya sih ya untuk fighter yang biasanya start lebih dulu. Tapi kita bisa melihat Ulfweetnar mereka unggul jadi mereka berani untuk start turtle pertama. Wow, ada Glorious Pathway yang dibuka. Tapi lihat Apex 47 masih mencoba untuk menggagalkan. Seno pun down, terkena The Way of Dragon, Tempest of Blade diaktifkan. Watchers-nya gagal. Dan kali ini Samo tereksekusi. Avatar of Guardian membuat Shen harus mundur terlebih dahulu. Dan dia pun gak selamat 3 player down beserta dengan Turtle. Keuntungan berlipat untuk Ulfweetnar. Oke. Melihat bagaimana Assassin yang biasanya terpressure, gak bisa untuk mendapatkan turtle yang pertama. Tapi sekarang ternyata Ulfweetnar yang berhasil keluar dari situasi tersebut. Dan ini berarti bahwa untuk winning condition bagi Ulfweetnar untuk di early game-nya sekarang sudah mereka dapatkan. Kayak dari turtle-nya, link-nya yang well fed banget sekarang. Yeah. Dan juga untuk rotasi mereka dan bahkan dengan point kill yang belum ada balasan sama sekali dari GK Esports. Wah, ini belum ada jawaban dari GK ya, terutama untuk 5 menit awalan tadi kita bahas Om. Lagi-lagi aku nggak ngelihat ada early game pressure yang dibawakan oleh GK Esports. Memang mereka bakal solid juga untuk bermain di area high ground dengan Cecilian dan juga Bruno. Tapi masalahnya ini semakin bebasnya TNC Farm akan semakin berbahaya juga nih untuk para lini belakang dari GK Esports. Ya, karena bagian belakang pun tidak akan aman sama sekali ya dari TNC. Ini bakal dikejar juga dengan Link. Sementara tugas dari GK sendiri mereka harus bisa nangkap TNC-nya. Tapi mereka gak punya akses untuk nangkap TNC ini sekarang. Mungkin hanya mengandalkan wild charge nanti. Itu sih. Poin penting ya, wild charge yang apakah bisa menjadi momentum changer untuk teman-teman dari GK atau bahkan Ulfweetnar. Yang sejauh 4 menit game berjalan, semua kondisi objektif mereka kuasai. Dan bahkan lihat, sekarang juga ada pergerakan di bagian bawah dari TNZ. Dan akan bertemu dengan 2 player dari GK Esports, tapi belum terdeteksi 3 member dari Ulfweetnar yang bergerak ke arah atas. Ini cukup berbahaya untuk Karvi, dan apakah akan ada pick off yang diciptakan terutama dari Alien. Dia punya The Way of Dragon, punya Flicker, tapi nggak ada Purify dari Karvi. Ya itu yang bahaya sih, karena gak ada Purify-nya jadi setupnya Karvi harus main di belakang. Gak bisa langsung maju ke depan juga untuk mancing keluarnya dari Way of the Dragon. Dan kelihatan ada platingan gold juga yang sudah mulai didapatkan oleh Ulfweetnar. Dan gold mereka juga sudah mulai bergulir seperti ini. Dan setup di turtle yang kedua yang tampaknya sebentar lagi juga akan dimulai oleh tim Ulfweetnar. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk mendapatkan turtle yang kedua. Wah. Atau mereka lebih santai juga bisa sih, karena mereka udah unggul jauh tadi. Dan kita lihat juga ada perbedaan 2 level antara kedua belah jungler ya. Sekarang mungkin udah dikejar dengan 1 level gap aja. Tapi untuk kali ini ada sedikit yang berbeda, mereka nggak fokus ke arah objektif turtle yang kedua. Karena rotasi dari TNC ke arah bagian atas. Memang ada gangguan, tapi kembali dengan Alien. The Way of Dragon Flicker, Avatar of Guardian, kombinasi skill yang dihindari dengan Blade Surge. Dan sekarang lihat gimana Samo yang menahan semua damage-nya. Revitalize diaktifkan, Glorious Pathway. Dan menjadi jawaban untuk escape dari sergapan Tempest of Blade. Alien lagi-lagi mengganggu, membuat kembali Turtle dipegang, ternyata dicuri. Dengan 1 Power of Nature, Retributions yang gagal dari TNC membuat keuntungan ke GK Esports. Dan sekarang memang mereka mencari pertukaran dengan Smile yang hilang Om Wawan. Oke. Miss timing ya sepertinya ya. Karena tadi terlalu cepat untuk menggunakan Retribution dari TNC yang 99% seharusnya didapetin dengan dia. Iya. Jadi jelas itu cukup merugikan untuk Ulfweetnar sendiri tadi. Cetak mereka yang cukup lama akhirnya ya harus dibayarkan. Ya dapat 1 poin kill is oke, tapi goldnya gak bakal terlalu jauh juga. Gak ada efek shield tambahan yang diambil tadi. Didapatkan oleh Shen itu sendiri. Dan Alien masih bermain dengan cukup nakal ternyata ya. 2 bar HP. Harus mundur dulu ke belakang kembali, terpressure kehadiran dari Samo untuk di area bottom lane. Dan di atas ini Karvi kalau tenang-tenang aja nih sampai late game, ini bakal bahaya saya untuk Ulfweetnar juga. Karena tadi kita mention ya bagaimana Bruno bertemu dengan Assassin 2 kali hit aja, itu udah pasti sekarangnya Assassin. Iya, apalagi kita tahu sendiri ya sejauh 6 menit game berjalan, Karvi masih bebas Om. Dia belum ada gangguan yang begitu dominan juga diberikan nama Ulfweetnar. Dan mungkin tadi ada percobaan yang dilakukan tapi belum berhasil membuat Karvi-nya tertekan. Hanya mungkin kehilangan beberapa minion aja. Kali ini masuk ke menit ke-6.45 dan ya aku belum melihat ada pola permainan yang agresif juga dari Ulfweetnar. Mereka masih bermain dengan farming terlebih dahulu, objektifnya masih mereka tuju. Tapi ya GK, mereka masih siap nih kalau mau main di dalam area high ground dengan Cecilian yang cukup aman sejauh ini dan juga Karvi. Menurut aku mereka masih siap banget sih. Ya selama Karvi gak terganggu masih baik-baik aja. Dan ini ada 2 insurance ya. Gak cuman ada di Karvi-nya tapi ada di Smile juga. Dan untuk pengambilan dari top turret-nya ini cukup ribet ternyata ya. Dari GK masih sanggup untuk bertahan dan masih akan dipukul mundur juga.
Meskipun gak ada casualties yang terjadi, tapi lihat damage yang diberikan oleh GK Esports ini lumayan berasa. Yap, di menit ke-7, stack dari sisi lane mungkin udah di angka 100, tapi ya itu udah cukup untuk membuat Apex 47 dipaksa untuk recall. Dan kita baru lihat nih ada pressure di area gold. Untuk kedua kalinya dilakukan oleh Ulfwenar, menghindar dengan Power of Nature, untungnya immune dari efek freeze membuat Shen ini masih bisa recall. Tapi sekarang turtle ketiga sudah mulai hadir. Dan apakah Ulfwenar akan kembali memegang turtle-nya atau mereka bakal coba ngeganggu purple buff dulu nih milik dari Zeno? Kayaknya dari turtle-nya sih yang bisa di start dulu. Tapi kalau mau mulai team fight pun dengan kekuatan assassin yang dipegang dengan TNZ, mereka bisa engage buat turtle-nya. Tapi no turtle berubah menjadi Lord Scar dan initiate yang manis. Coba untuk Way of Dragon tapi targetnya memang terlalu tinggi dan lihat gimana Shen berhasil menghindar dengan Wild Charge. Momentum yang tepat untuk membuahkan adanya dua ultimate yang dikeluarkan, tapi Lord akan coba dikontes. Dengan adanya gangguan kembali kita saksikan di bagian bawah membuat sebenarnya distraksi untuk GK Esports, Author of Guardian yang berhasil dihindari. Tapi kali ini lihat gimana mereka hanya mendorong saja semua player dari GK Esports sambil menunggu TNZ kembali. Dan lihat 1v1 TNZ dengan Karvi. TNZ low HP loh. Iya itu dia tadi ya, kayak ya masih gak bisa untuk menciptakan satu solo kill yang terjadi di bottom lane. Jadi masih tanky banget juga, kuat banget untuk Karvi-nya dan bahkan Haspel jadi berserker ini second item sudah selesai. Kalau sampai udah punya Malphite Gun juga bakal bahaya nih. Karvi bakal punya power yang cukup untuk bisa meng-outrange siapapun ya setelah ini ya. Gak cuman untuk berhadapan dengan TNZ, tapi juga nanti bisa untuk berhadapan dengan Sunshine. Iya, masalahnya aku belum ngelihat adanya The Way of Dragon dari Alien ke arah Karvi loh. Tapi Lord yang pertama akan coba didapatkan sepertinya membuka Frigid Glacier. Masih beradu damage di area river sana. Shen memang tereksekusi. Tempest of Blade untuk defense maneuver. Jangan juga double yang didapatkan dari TNZ. Memang memberikan momentum untuk Lord pertama dipegang oleh Ulfwenar. Tapi poin kill pertama akhirnya diciptakan dari GK Esports. Yap, mereka bermain dengan cukup panjang tadi. Maraton untuk timnya dan wow, inisiasi yang begitu cepat dan sangat disayangkan bergerak ke arah yang salah. Dimana tadi masih ada mata dari TNZ yang bisa untuk masuk ke dalam seorang Smile. Iya, dan itu bukan lokasi yang bagus sih kalau kita pengen nyebrang ya. Karena biasanya rumput di sana tuh isinya musuh tuh, kalau bukan yang kiri yang kanan tuh biasanya tuh ya. Oke, TNZ dengan BOD juga. Item-item untuk TNZ kayaknya udah mulai nyaman banget ya dengan goldnya juga yang jauh nih. Kalau dibandingkan dengan jungler lawan itu sendiri. Kayak early pressure gak dapat sama sekali buat Zeno. Kayak dia menggunakan Suyo ya. Ini powernya dia di early game. Level 3 pasti bakal bisa nabrak. Tapi ternyata gak ada apa-apa yang terjadi buat di early game. Dan bahkan Zeno-nya yang dikurung nih di belakang. Tapi ini balik lagi ya. Bicara tentang Lord yang pertama Om. Dengan Lord yang didapatkan oleh Ulfwenar, menurut aku bakal sangat sulit sih untuk bisa menembus base turret dari GK Esports ya. Lagi-lagi mereka membawa Bruno yang sejauh ini aman banget buat Karvi. Dan bahkan lihat gimana Lordnya ditahan di area inner turret. Gak bisa untuk menembus inner turret bottom lane dari GK Esports. Mid lane mencoba untuk dihancurkan dan ya Sunshine bergerak dengan cepat. Tapi kali ini lihat gimana Alien mempersiapkan The Way of Dragon-nya. Dia gak punya flicker. Tapi apakah momentum bisa diciptakan kembali oleh Alien? Ya ini kelihatan bagaimana duel ya, atau mungkin duet antara Smile dan juga Karvi yang harus bermain banget. Karena untuk Sanguine Claw dan juga mungkin kena dari Worthy di combo juga dengan Bad Impact itu bisa menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Iya. Tapi jangan kita lupakan dengan Ulfwenar juga, mereka ini hero-hero mereka ini bisa melompat ke belakang dan ini berbahaya. Untuk bisa nangkap Alien aja udah sulit kan, belum lagi untuk bisa menangkap yang namanya TNZ. Itu sih. Ya, Sunshine juga bahkan bisa ke dash kiri kanan. Chrono Dash-nya masih ada. Sebenarnya mungkin jawaban dari GK adalah ya mereka main high ground aja gitu. Mereka nunggu teman-teman dari Ulfwenar masuk, mungkin ada miss yang mereka bisa lakukan nanti. Sehingga akan dimaksimalkan untuk main mid to late game jauh lebih aman ke arah GK. Tapi ya Ulfwenar PR mereka adalah gimana caranya untuk di Lord kedua nanti memaksimalkan semua keuntungan yang ada gitu. Minimal 3 base turret dihancurkan sehingga untuk di Lord selanjutnya mereka lebih banyak opsi gitu. Memainkan Link untuk memainkan ini jauhnya itu juga bisa jadi opsi pilihan. Iya, dan DK sekarang mereka yang cukup terjebak dan mereka akan bermain dengan safe banget ya. Mereka bakal defend aja di area turret mereka. Gak keluar sama sekali kecuali kalau memang ada minion yang di jalan baru mereka akan menghampiri minion tersebut. Dan lihat betapa sedikitnya sebenarnya wilayah yang lagi dipegang dengan GK Esports. Ini gak ada wilayah sama sekali yang lagi mereka pegang. Jadi semuanya sudah dikontrol penuh dengan Ulfwenar. Jadi ya mungkin untuk next ya buat di Lordnya ini bakal cukup mudah akan diambil oleh Ulfwenar juga. Jadi mereka tinggal menunggu sebenarnya. Kesalahan apa yang bakal diperbuat oleh Ulfwenar karena mereka punya nih hero yang bakal bisa melakukan comeback. Cecilion dan juga Bruno. Oke. Jadi ini PR-nya adalah gimana caranya Ulfwenar untuk bisa
mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak di Lord kedua atau mereka bisa ada chance untuk di comeback-kan ya. Karena lagi-lagi Sicilian main di Lord ketiga nanti dia punya stack yang cukup untuk bisa membombardir dan memberikan rusakan ke arah lini depan dari Overtar juga gitu. Jadi mau nggak mau harus bisa di Lord kedua ini dimaksimalkan minimal ada 2 atau bahkan 3 best turret yang didapatkan. Intinya ada best turret yang pecah ya. Iya. Minimal ya 1, 2, 3 is oke lah. Tapi sekarang untuk GK Esports-nya ya nggak bergerak sama sekali juga. Hanya membiarkan Shen menjadi mata buat di bagian depan. Hanya untuk open vision karena ada power of nature yang anti-CC. Dia akan bisa kembali nih untuk kabur kembali ke belakang. Dan no purple buff, no orange buff. Buat GK Esports mereka udah siap sekali sekarang untuk defense. Tapi seberapa siap mereka? Karena level kalau aku ngeliatnya mereka nggak siap dari sisi level. Iya, ini cukup terpaut jauh ya. Tapi untuk Lord yang kedua, Enhance. Kali ini yang langsung charge in ke arah best threat mid lane. Bottom lane dituju dan Tempest of Blade dibuka terlalu dini seperti dari TNC. Memang ada best threat yang dihancurkan tapi di bagian atas juga Alien berhasil sepertinya memaksimalkan 1 katapult terakhir dan 2 best threat hilang. Kita lihat memang belum terlalu mau agresif. Masih menunggu momentum terutama Alien yang masih memantau nih Om. Dia ready flicker, ready the way of dragon. Dan sekarang wave minion selanjutnya sudah mulai hadir. Ya tapi ini kalau mau dikawal pun harus tunggu Tempest of Blade ya. Karena cukup berbahaya untuk TNC. Gak bisa asal masuk. Kalau sampai asal masuk kena law and order bisa di stop. Oh, Avatar of Guardian. Tapi ada the way of dragon yang connect. Memang ke arah Smile. Dan Smile tereksekusi. Alien berhasil mendapatkan momentumnya. Duo yang berhilang. Base terbuka dan Ulfatnar sepertinya akan fokus untuk bisa mewipe out terlebih dahulu. Wave minion berhasil dihalau oleh GK Esports. Mereka berhasil menghilangkan semuanya di waktu yang bersamaan dengan Smile yang dieksekusi. Oke, masih ada 1 wave minion lagi. Tapi apakah ini worth it ya? Karena tadi Tempest of Blade yang sudah ada pun sudah dipakai. Iya, harusnya sekarang udah akan available lagi. Meskipun ada wave selanjutnya yang hadir. Tapi lagi-lagi ya Karvi bakal menjadi PR yang begitu besar untuk bisa mendapatkan 1 base-nya dipaksakan. Dan Ulfatnar secure game yang pertama dengan begitu agresif. Performa yang meledak-ledak mereka dapatkan di game pertama ini. Dan ya, Lord kedua yang menjadi jawaban. Oke, dan itu terus-terusan tadi ya. Serangan terakhir yang dibangun oleh Ulfatnar juga terlihat mereka hampir terputus serangannya. Tapi mereka masih tetap memaksakan dan mereka akhirnya bisa menjebol base milik dari GK itu sendiri. Dan GK sayang sekali nih. Game pertama kayaknya mereka gak terlalu main sih. Hanya 1 point kill buat GK juga. Iya, dan jujur ini di luar dari prediksi kita di mana mereka membawakan Grok dan juga Hylos dan Suyo yang biasanya early game akan bermain jauh lebih agresif. Ya, DNC-nya aman banget Om. Selama kurang lebih 5 menit game berjalan tuh waktu yang sangat krusial buat para assassin loh. Buat bisa di-abuse gitu sama hero-hero early dari GK. Ya, karena biasanya memang untuk assassin keringat dinginnya 5 menit awal ya. Iya. Kayak udah gak punya buff mau ngapain, mau turtle juga susah, mau split push juga susah. Tapi tadi semuanya berjalan mulus untuk TNC. Gak ada gangguan sama sekali dari Groknya yang gak masuk ke sana. Karena memang mereka butuh untuk farming juga sebenarnya. Buat Ceciliannya kan. Farming gak cuma dari gold EXP ya, tapi buat stacknya dia nih, buat bad impactnya. Jadi itu yang menghalang mereka juga tadi. Terus juga untuk setupnya lebih enak juga tadi 4-0 awal dapat 1 turtle. Itu sih. 1 turtle dan ya 4-0 di awal yang langsung ngebuat ini game dipegang sepenuhnya oleh teman-teman dari Ulfatnar ya. Tapi lagi-lagi mereka berhasil memaksimalkan di Lord yang kedua. Karena kalau sampai itu percobaan di Lord kedua gagal, itu chance comeback dari GK semakin besar sih. Apalagi Cecilian yang udah hadir lagi nantinya. Ya itu memang kayak Lord kedua jadi penentu. Tapi 3 base turret udah bagus banget tadi sebenarnya. Mereka bisa ambil 1 Lord lagi buat end the game tapi ya dengan dipaksakan mereka langsung end the game juga. Yeah. Tapi trio mid yang selalu jalan. Kill participation trio mid ini ya 5 menit awal setahu aku tadi 100%. Wow, luar biasa ya. Trio mid yang begitu meledak-ledak di 5 menit awal. Tapi ya kita akan menyaksikan untuk item build dari game pertama kita yang cukup menarik mungkin tadi kita lihat juga ya. Lagi-lagi dengan adanya Melvic Gun ini yang selalu jadi primadona item terutama untuk para marksman zaman sekarang ya. Bahkan tadi ada Beatrix juga yang build gara Melvic Gun. Betul, Melvic Gun ya dengan armor buster 30%. Iya. Nah itu kan sama sebenarnya dengan Melvic Gun. Betul. Cuman beda di pasifnya aja nih. Kalau pasifnya buat Melvic Gun nambah range 15%. Oh. Terus juga ada movement speed 1 detik nih lebih cepat kan enak banget tuh biar bisa kabur juga dia. Dan item ketiga dan Karvi gak tumbang sama sekali sebenarnya. Masih cukup oke lah buat Karvi-nya. Tapi untuk tim fight besarnya kita tidak terlalu melihat kehadiran Karvi yang memang efisien ya. Karena dengan tingkat ketebalan yang bisa diberikan dari Apex 47 tadi. Dia juga ngebawain Revitalize. Bukan hal yang mudah untuk tipe-tipe critical. Iya.
Terutama yang tadi kita sempat bahas sih, untuk Flicker yang dibawakan. Memang ini jadi dilema ya. Ketika berhadapan dengan Link, ya Flicker adalah jawaban yang paling tepat gitu untuk bisa menghindar dari Tempest of Blade, untuk mendapatkan positioning lebih baik lagi ketika dikejar oleh Linknya. Masalahnya dia ketemu sama Chow juga gitu, yang tadi kita lihat memang gak sempet ada The Way of Dragon yang connect ke Karvi, tapi ya gak jadi masalah gitu. Dia masih bisa dapetin player mahal seperti Smile yang akhirnya dieksekusi di akhir. Gak cuman dari Chow juga sih, Avatar of Guardian, ya kan. Jadi lumayan sulit tadi buat Karvi bisa masuk, terus juga bisa memberikan basic attack dia. Dan melihat mungkin secara totalitasnya seperti ini ya, dengan 1 point dead yang hanya diterima oleh Apex 47 ya, karena dia memang roamer, dia adalah orang yang terdepan juga. Tapi so far so good untuk Ulfenarnya ya, karena mereka selalu bisa team fight-nya juga jalannya sangat-sangat mulus. Kalian Rosa dengan 100% team fight participation. Wow. 307 loh dia. Kayak selalu bisa jadi support system yang memang bagus banget di belakang, dan Glacier ini juga adalah salah satu skill yang mendorong mundur Karvinya untuk gak bisa mendekat akhirnya. Ya lagi-lagi ya kita benar-benar dipukau oleh Rosa yang kembali tampil dengan sangat prima untuk di pembukaan game mereka. Tapi anyway inilah dia untuk total damage yang diterima di game statsnya dari Gold. Memang cukup jauh, perbedaan 13.000 Gold di menit ke-14 nih Om. Iya sih, dari turretnya yang tanpa balas sama sekali, ini yang pertama. Terus juga dengan assassin yang dipakai, tapi ternyata purple buff-nya lebih banyak kecuri buat Zeno. Jadi itu jelas minusnya buat GK tadi. Mereka tidak bermain agresif, mereka tidak memaksimalkan draft yang mereka bawakan tadi juga. Dan berapa banyak sih untuk wild charge yang kita lihat di Initiate tadi dengan Shen. Kayak hampir gak kelihatan juga sama sekali gitu loh. Karena tugas dia ya jelas akan lebih untuk melindungi bagian belakang ketimbang mereka yang open buat team fight-nya. Iya, tapi jujur lihat damage dari Smile 40.000 damage, wow itu cukup eksplosif Om. Betul. Untuk damage dari Cecilian yang kita tahu notabene-nya adalah hero late game gitu ya. Dia masih main di mid game dan ya dia bisa memberikan damage yang cukup besar nih karena teman-teman dari Ulfenar. Dan itulah dia untuk statistik yang ada di game yang pertama. Game yang cukup cepat, 14 menit 20 detik yang dibutuhkan oleh Ulfenar mendapatkan kemenangan di game pertama tadi. Dan ini akan semakin menarik lagi karena lagi-lagi nih ya TNZ percaya diri banget loh. Dia ngelihat hero lawannya yang early game-nya kuat tapi ya gak peduli, Link tetap assassin yang kita lihat di sini. Nah, karena bisa jadi karena melihat Cecilian juga ya. Iya, Cecilian atau mungkin dengan, oh ini ada Bruno nih, bisa lah. Kalau Bruno apalagi di late game ya sebenarnya unda-undi sih. Siapa yang duluan kabur ya. Kena gebok bola. Siapa yang duluan kena gebok nih. Ya kan kalau buat di late game. Tapi ya dengan hero di belakang yang bisa ditargetkan dengan Link ya, kita sempat ke-mention ya, kayak ada potensi lah buat Link yang keluar. Iya, tapi bicara untuk game pertama tadi pasti kita akan tahu juga nih kira-kira siapa sih yang layak untuk mendapatkan MVP of the game. Karena kalau dari 100% kill participations kayaknya Rosa nih harusnya ya, atau dan ya Rosa yang menjadi MVP of the game. Iya 100% KP dan menjadi salah satu hero pegangan dia lah sekarang Aurora ya, full utility mage yang dipakai juga tadi. Bloodwings Divine. Glowing tadi first itemnya, terus juga ada Wishing Lantern nih. Membuat ya, dia tinggal ngelempar aja Hellstone Blast dari belakang ya kan, sudah ada efek-efek slow. Terus apalagi tadi Glacier dibuka, semuanya langsung terusir, jadi gampang banget akhirnya buat bisa masuk nih buat Apex 47-nya. Iya, dan lihat gimana total damage terbesar juga, atau the carry-nya dari Ulfenar itu adalah Rosa dengan hampir 50.000 total damage yang dihasilkan selama 14 menit game berjalan. Dan memang ya kalau kita ngomongin Rosa yang 100% kill participation, di highlight kita bisa lihat untuk gimana dia selalu ada di setiap team fight dan selalu bisa memberikan damage ke arah hero lawannya. Iya, di awal bahkan dia udah sekarat dulu nih tadi ya. Iya. Cuman dengan Pride of Ice yang sebenarnya membuat Aurora juga menjadi bukan target yang diinginkan di all in nih. Terutama buat di early game nih, karena jangan sampai ada source skill yang terbuang sia-sia juga. Iya. Tapi team fight kumpul yang dimenangkan dengan Ulfenar ini menurutku yang menjadi modal awal mereka sih, kayak mereka langsung snowball dari sana dan efek dari snowballnya gak ada kesalahan yang mereka perbuat juga. Selalu ini on point semua source skill yang dilepaskan. Dan untuk follow up yang dilakukan ya semua berjalan dengan sangat-sangat mulus sekali. Dari split pushnya tadi misalnya. Terus juga dari team fight kumpul yang seperti ini yang bisa terjadi. Split push mereka juga yang sangat berjalan. Ya dan ini adalah momentum tadi mungkin agak sedikit miss ya dari rotasi yang coba dilakukan oleh Smile. Mungkin untuk fast clear juga di area